Oke, mulai Pak Andi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sariful dan Pak Tata? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat baik Pak Pak. Andi. Baik, alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan mengadakan coaching ya, yang dimana saya sebagai supervisi atau observer. Nah, Bapak Ibu, Bapak-Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini Pak Sariful? Karena kebetulan hari ini saya yang jadi coach Pak ya. Dari 3 kompetensi yang diharapkan dari coach, terutamanya saya ingin memberdayakan coach Pak. Ya. Kompetensi untuk memberdayakan coach. Nanti bagian mana nanti yang Bapak Ibu ingin saya mengamati? Karena di sini kompetensi yang ada memberdayakan coach, paling nanti mohon diamati Pak ketika saya mampu tidak menggali katakanlah aset atau potensi atau kemampuan yang dipunyai oleh coach sendiri gitu atau klien. Oke, Pak Sariful ini meningkatkan kompetensi dalam memberdayakan coach Pak ya, melalui coaching ini. Nah, bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Penilaian sementara untuk bisa memberdayakan coach ketika melakukan coaching saya masih merasa kurang Pak. Jadi mohon nanti diamati dan ya saya harap Bapak bisa memberikan saran atau masukan yang konstruktif ya, ketika pelaksanaannya. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya. Silakan Bapak untuk dilanjutkan coachingnya sambil saya mengamati waktu dan ruang Bapak miliki gitu ya untuk kali ini. Baik, terima kasih Pak Indi. Mangga Pak Tatang, mau dari saya yang mulai atau dari Pak Tatang langsung? Selaku Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih guru-guru hebat Pak Sarif. Iya, Pak selamat Indi. pagi Pak Tatang. Iya. Pak Sarif kemarin saya WA Pak Sarif belum dibalas ya, dan hari ini baru dibalas, baru ketemu ini. Iya Saya betul. ingin curhat-curhatan nih Pak Sarif nih, ingin diskusi aja gitu, ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan pembelajaran di sekolah ini Pak Sarif. Baik Pak Tatang. Iya. Ya, mohon maaf sebelumnya kemarin pas Pak Tatang WA saya kebetulan lagi ada acara bersama keluarga, jadi baru bisa bales ya semalam lah. Mohon maaf. Iya. Ya silakan Pak Tatang, ada permasalahan apa nih kira-kira? Dari raut mukanya kelihatan murung sekali. Iya, ada problem nih Pak. Ada masalah ini terkait dengan siswa di kelas kita kan berbagai macam tuh karakter, keinginannya berbeda-beda. Kira-kira saya ingin curhatan nih, apa kira-kira model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang seperti apa yang harus saya gali supaya pembelajaran itu lebih menarik bagi anak dan capaian pembelajaran juga tercapai gitu Pak. Baik Pak Tatang. Ya, apa tujuan pertemuan kita kali ini Pak Tatang? Saya tujuannya ingin pembelajaran itu berkesan bagi anak dan betul-betul berpihak kepada anak gitu aja Pak dalam pembelajaran ini. Kalau output yang diinginkan apa itu Pak? Output saya itu ingin supaya pembelajaran saya tercapai, anak juga memahami apa yang mereka terima, kemudian pembelajarannya itu yang bermakna gitu. Jadi semua anak itu betul-betul merasakan bahwa pembelajaran itu bermakna bagi mereka gitu. Baik Pak Tatang, jadi kita sepakat ya bahwa Bapak ingin mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah terkait dengan pembelajaran yang sebenarnya sudah Bapak lakukan ya, tetapi mungkin hasil yang dirasa belum maksimal. Kemudian dirasa juga pembelajaran secara segi manfaat juga belum didapat secara efektif begitu ya Pak. Iya. Mungkin lebih jelasnya pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Oke. Obrolan kita itu ke situ larinya. Baik Pak Tatang, kenapa ini semua penting? Ya karena itu tadi bahwa murid itu tuh beda-beda Pak ya. Murid itu berbeda-beda, latar belakangnya berbeda, mungkin tujuan mereka belajar juga berbeda.
masing-masing punya karakter, masing-masing punya ya seperti filosofi KHD itu, bahwa mereka hidup di zamannya gitu Pak. Sehingga Oke. pembelajaran berdiferensiasi yang harus saya angkat itu yang seperti apa gitu, supaya mereka enjoy dalam belajar. Itu aja Pak mungkin. Baik, Pak Tatang. Kalau dari skala Ya. 1 sampai 10 nih, misalkan 1 jelek sekali, Iya. 10 bagus sekali. Mm-mm. Kondisi Bapak saat ini terkait dengan pembelajaran tadi ya, Iya. kira-kira ada di angka berapa? Mungkin di angka 5 Pak ya. Angka 5. Berarti Iya, mungkin di angka 5 lumayan Pak. ini ya. Rumit ini, Lumayan Mas. berat Pak. Iya, mungkin di angka 5 Pak. Baik, Pak Tatang, pada angka ideal itu ya yang menurut Pak Tatang tadi sampaikan. Situasi dan kondisinya seperti apa? Situasi kondisinya jujur aja saya belum bisa menerapkan secara utuh ya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kadang-kadang analisis diagnosis yang sudah kita buat, baik itu kognitif maupun non kognitif, itu tuh terkadang ada distorsi Pak. Distorsinya itu hasil pilihan mereka itu, misalkan ingin taruhlah misalkan ingin pembelajaran, saya taruhkan misalkan mana kalian yang senangnya media video gitu ya, atau baca gitu, atau gambar gitu. Anak ada yang milih, ada yang sebagian video, ada yang gambar, ada yang membaca. Tapi ketika pembelajaran di kelas itu ternyata yang milih membaca gitu, lihat video, mereka ingin lihat video gitu. Kemudian anak yang suka lihat gambar, ternyata mereka juga ingin di video gitu. Bahkan yang di video ingin lihat gambar. Itu kan ada distorsi Pak. Di situ mungkin yang saya kadang bingung, ini hasil pemilihan kalian kemarin ini kelompoknya, ini sudah Bapak kelompokkan, misalkan ini yang nanti pembelajaran prosesnya video, diferensiasi proses, kemudian ini yang gambar, ini yang membaca gitu. Tapi kadang-kadang ya itu sudah terjadi distorsi ketika pas praktek kita pembelajaran di kelas Pak. Jadi kira-kira dari 1 sampai 10 tadi Bapak idealnya mau di angka berapa? Kalau idealnya sih di angka 9 Pak. Angka 9. Tapi capaian saya iya belum lah kalau 10 ya. Kayaknya terlalu ideal sekali gitu. Saya kira-kira kenapa lah. Pak tidak sampai 10? Iya, masalahnya saya merasa di sini saya baru di 5 gitu. Oke. Jadi untuk 5, 6, 7, 8, 9 masih ada 3 tahapan tuh, atau bahkan 4 ya. Apa yang kurang kira-kira Pak? Yang kurang mungkin apa ya? Dari saya sendiri selaku tenaga pendidik mungkin kurang mengeksplor, kurang secara maksimal. Oke. Kemudian yang kedua mungkin dari anak juga itu tadi, hasil diagnostik non kognitif itu berbeda, ada distorsi ketika pelaksanaan gitu. Kita sudah siapkan medianya, ternyata anak kok berubah pikirannya gitu. Dan itu dapat kita maklumi juga gitu kan. Memang susah kita untuk menentukan di stagnan di situ. Anak kan tiap hari, tiap detik mungkin keinginannya bisa berubah Pak. Ya, jadi nggak bisa jadi patokan itu analisis diagnosis itu, kita memetakan. Kadang-kadang ketika pelaksanaan di kelas malah berbeda juga. Karena mungkin saya pahami juga keinginan anak itu berubah-ubah lah, tiap detik, tiap menit juga mungkin berubah gitu. Pak. Apa saja nih Pak faktor-faktor yang membuat situasi ideal terjadi? Kalau situasi ideal terjadi, saya inginnya itu anak betul-betul konsisten dengan pilihan mereka. Nah, saya juga ingin menyiapkan perangkat ya konsisten dengan pilihan mereka. Kemudian saya ingin persiapan dan rencana pembelajaran yang sudah saya setting dengan diferensiasi pembelajarannya berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang seharusnya saya laksanakan gitu. Itu aja mungkin ya. Jadi konsistensi ada lagi Pak dari anak. Ada lagi? Selebihnya mungkin akan berkembang seiring berjalannya waktu Pak. Oke. Apalagi Pak? Saya harus merubah gitu, harus merubah teknis ini dan sebagainya. Berubah, oke. Apalagi Pak? Kayaknya cukup deh Pak. Cukup. Baik, Pak Tatang. Coba urutkan nih dari yang paling penting, dari yang Bapak sebutkan tadi, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Ya. Baik, Pak, akan saya coba nih mengingat kembali apa runtutannya begitu. Yang pertama mungkin
apa namanya, distorsi anak itu Pak. Jadi ketika anak memilih pelajaran, memilih pilihan waktu kita analisis deskriptif itu berbeda ketika pas kita pelaksanaan. Itu yang pertama mungkin. Kemudian yang kedua, metode atau perangkat pembelajaran, setting pembelajaran, pendekatan itu sudah kita rancang sedemikian rupa. Walaupun toh kadang-kadang pas pelaksanaannya itu bisa berubah juga mengikuti kondisi dan keinginan anak. Itu aja mungkin yang paling pokok yang menurut saya tuh harus segera apa solusinya seperti apa begitu Pak. Makanya kita ngobrol-ngobrol begini nih, kita diskusikan nih. Betul, Pak Tetang. Baik Pak Tetang, dari faktor-faktor tadi nih yang sudah Bapak sebutkan 1, 2, 3, 4. Coba setiap faktor Bapak beri bobot. Totalnya jadi 100. Iya, mungkin kalau di distorsi itu karena 2 ya pilihannya ya. Itu sudah di angka 60 kayaknya Pak. 60% ya? Distorsi itu. Iya. Jadi kalau perubahan penyusunan perangkat itu di angka 40 kayaknya begitu. Kalau dipresentasikan Pak. Oke. Nah, sesuai bobot tadi Pak Tetang, mana yang Bapak mau beresin atau mau Bapak selesaikan duluan? Kalau yang saya selesaikan dulu kan yang bobot yang paling tinggi aja, yang paling rendah itu. Yang paling rendah itu Pak. Iya. Bagaimana anak itu akan konsistensi anak ketika dia memilih pilihan dari analisis diagnostik yang sudah kita buat. Diusahakan sebisa mungkin pilihan anak yang sudah ditentukan itu sehingga kita bisa mendesain pembelajaran itu pas gitu. Ini kelompok yang diferensiasinya ini kelompok A, B, C-nya itu ini gitu. Misalkan diferensiasi ketika misalkan proses ya. Ada anak yang suka dengan media baca, ini saya kelompokkan. Anak yang suka media pembelajaran dengan video, ini perangkatnya sudah kita siapkan kan. Kemudian anak yang suka dengan membaca, ini kita kelompokkan tuh. Nah, saya inginnya itu target saya bagaimana ketika di kelompok itu tuh betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan pilihan mereka gitu. Jadi anak yang belajar dengan pilihannya membaca ya menggali sumber materi itu dari membaca yang mereka baca gitu, dengan dipersiapkan materinya oleh guru atau oleh anak sendiri menjadi perpustakaan. Kemudian kayak misalkan tayangan video, kadang-kadang di sekolah saya itu Pak untuk internet alhamdulillah semua kelas sudah ada, sudah bisa mengakses masing-masing kelas. Kemudian jadi kalau saya sendiri saya mewajibkan anak bawa handphone. Jadi ketika ada materi, betul, kalau saya sendiri itu mewajibkan anak bawa handphone. Jadi kalau ketika ada materi, anak googling sendiri per kelompoknya, nanti diramu. Misalkan kelompok ada 5, mereka cari sendiri tuh dengan beda-beda sumber, kemudian mereka ramu gitu. Itu konsekuensinya. Sebab masing-masing kelompok juga ada konsekuensinya itu Pak. Dari buku juga mungkin literasi buku kan sedikit ya. Jadi sumber itu hanya textbook aja yang mereka dapatkan. Sementara yang dari googling itu lebih banyak variatif. Dari sumber ini, sumber Wikipedia lah, kompas.com lah, detik.com dan segala macam gitu kan. Walaupun materinya beda-beda tapi maknanya sama gitu intinya. Kalau yang tayangan video mungkin saya kira akan lebih lebih susah karena mereka harus cermat, teliti kalau tayangan video itu yang harus mereka cermati dari tayangan video. Kalau tayangan video biasanya saya yang carikan sendiri selaku gurunya. Kalau mereka cari sendiri nantinya berbeda-beda, terlalu banyak kan. Sesungguhnya saya kasih satu, nanti kalau udah selesai kalian boleh cari video yang lain yang kira-kira googlingnya dengan keyword tag-nya itu penyelusurannya dengan kalimat yang sama gitu. Itu aja Pak. Ya baik Pak Tetang. Nah kita mau fokus diskusi nih. Kita untuk dapatin beresin yang mana menurut Pak Tetang? Itu tadi anak konsisten lah dengan pilihannya gitu. Konsisten. Itu aja mungkin. Iya, konsistensi. Yang masih 60% tadi Pak. Oke. Pernah tidak Bapak mengalami kondisi yang mirip ya, tapi ada solusinya di masa lalu? Kalau di masa lalu satu mungkin enggak pernah ya. Masalahnya begini Pak. Kalau dulu kan ketika kita menggunakan pembelajaran di kurikulum 2013
kita dulu belum mengenal pembelajaran terdiferensiasi, ya kan? Kita hanya menjaga target kurikulum ini harus selesai, harus selesai, begitu kan? Nah, sementara sekarang ketika kita mempelajari KHD, kemudian ada kurikulum baru, kurikulum merdeka dengan P5-nya, dengan berbagai macam kegiatan di dalamnya, kita baru sadar bahwa memang pembelajaran itu harus berpihak kepada murid yang menginginkan mereka mau kemana dan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, sementara kalau itulah kesulitannya, kita belum bisa menggali pengalaman di masa lalu, karena menurut saya pribadi pembelajaran yang model sekarang itu yang baru-baru ini kita laksanakan gitu. Itu Pak. Dan baru tahun ini kelas 10 itu di SMA yang baru menerapkan kurikulum merdeka. Sementara yang di kelas 11-12 masih kurikulum 2013. Iya. Oke. Nah, Pak Tatang, dari pengalaman tadi Pak Tatang, kira-kira apa yang kesimpulan yang bisa diambil sehingga ini bisa berpengaruh untuk dijadikan solusi nih permasalahan Pak Tatang sekarang? Iya, saya solusinya begini. Selain dari Google Form yang saya buat gitu untuk menyebarkan ke anak, saya ingin punya teknis yang lain. Jadi nanti ketika selesai hari ini pembelajaran, untuk minggu depan saya akan kembali meng-cross check keinginan anak itu. Tapi secara langsung Pak, di kelas. Bukan melalui Google Form lagi. Saya ingin mendengar langsung dari mereka. Kamu nanti materinya pembelajaran minggu depan itu kita ini nih temanya nih. Kamu mau pilih yang mana nih? Berlaku peran misalkan ya. Kamu mau pilih yang mana nih? Kita kasih pilihan-pilihan dari mereka. Baru nanti di slide itu kita ketik nanti supaya anak bisa melihat semua di depan tuh. Yang kita ketik ya di Word misalkan. Terus mereka bisa lihat tuh pilihannya ada, mereka inginnya apa, baru nanti kita pilih-pilihkan. Oh ini masuk ke sini, ke sini, ke sini. Nah baru di situ kita buat kesepakatan tuh, bukan kesepakatan kelas ya, kesepakatan untuk belajar minggu depan. Gitu Pak Syarif. Jadi supaya anak konsisten gitu dengan pilihannya. Awas nih kalian nih jangan sampai kayak hari ini nih. Kemarin pilihannya nih datanya masih ada di Bapak nih. Hasil Google Form-nya masih ada nih. Saya tunjukkan itu, ini pilihan kamu ini. Kenapa kamu nggak konsen di sini, malah ngelihat kelompok yang lain lihat tayangan video gitu dan sebagainya. Nah dengan cara begitu mudah-mudahan konsistensi anak ketika belajar tidak berubah sebagaimana pilihan yang sudah mereka pilih gitu Pak. Oke. Pak Tatang sendiri sudah coba googling Pak? Googling sudah Pak. Oh sudah. Googling sudah, iya. Jadi mau lihat pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa gitu. Nah, itu tadi. Tapi kan yang kita tonton kan yang mereka tayangkan Pak. Kita nggak bisa melihat kondisi realnya. Iya betul. Itu kadang-kadang yang saya juga bingung. Apa iya ya pembelajaran modelnya seperti itu, tertata rapi. Saya sekedar referensi boleh gitu ya. Tapi kalau untuk dijadikan patokan, kayaknya saya menerapkan itu tuh beda dengan di yang saya alami gitu ya. Saya khawatirnya karena itu sekedarnya kepentingan konten ya. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa Pak untuk pembelajaran itu. Dibuat teknisnya kayak begitu tuh. Kecuali mungkin yang langsung ya, nggak ada settingan, saya khawatirnya begitu. Saya udah coba begini, ya hasilnya begini. Dicoba analisis diagnosis juga hasilnya ada distorsi di situ. Anak memilih A, ternyata pas prakteknya jadi pilih B. Nah gitu, walaupun memang tetap aja googling itu dari YouTube gitu ya, atau dari berbagai macam sumber itu sangat bermanfaat sih. Sangat membantu dalam proses bagaimana seharusnya guru menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di kelas gitu Pak. Oke. Bapak sendiri sudah coba AI, ChatGPT Pak? Udah Pak, AI ChatGPT udah. Tapi kan sayang gratisnya cuma 3 hari Pak, selebihnya kita bayar. Akhirnya saya hilangkan lagi tuh apa namanya di handphone itunya apa namanya aplikasinya. Iya. Oke. Ternyata berbayar. Kalau yang 3 hari itu betul sih di IE juga begitu. Bisa ya? Di apa namanya ChatGPT itu juga begitu. Langkah-langkahnya seperti yang sudah kita laksanakan gitu, memang bisa diarahkan ke situ. Tapi permasalahannya itu tadi, ketika ada distorsi. Coba nanti akan saya coba nih, bagaimana apa namanya misalkan ya di ChatGPT itu saya tuliskan bagaimana apa namanya menghadapi ketika anak distorsi
ketika berubah pilihan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin akan saya cari itu tuh Pak tuh. Oke Pak Tatang. Iya. Pak Tatang, sudahkah Bapak mencari Ya. di YouTube, misalkan Facebook, ya komunitas gitu ya, TikTok, kemudian grup WA? Sudah Pernah, Pak, Pak? ya tuh. Iya Oh, sudah. sudah. Iya, di WS sudah. Googling tadi juga sudah kan melalui YouTube yang saya tonton. Oke. Bisa ceritakan seperti apa, Pak? Itu tadi apa namanya? Yang saya tonton ya di YouTube itu kadang pertanyaan di hati saya itu apa benar ini posisinya seperti ini, anaknya tetap konsisten dengan apa yang mereka pilih, kok ketika saya memilih kemudian mengikuti alur ada apa namanya anak sudah menentukan pilihannya masing-masing, ternyata ada distorsi ketika pembelajaran di dalam kelas gitu. Sementara yang di YouTube sih ya seperti itu, memang langkahnya persis seperti itu, tapi prakteknya berbeda gitu ya. Dari apa yang saya tonton dengan dari apa yang saya rasakan. Ada teman kolega Bapak yang jago di bidang ini, Pak? Siapa namanya? Kemudian ya ceritakan apa yang bisa diambil dari beliau. Iya, teman sih ada ya, untuk bisa diajak ngobrol gitu ya, berdiskusi gitu. Ya sarannya paling itu aja. Jadi kita harus membuat beberapa teknik pembelajaran di dalam kelas gitu. Tinggal ya kita ramu aja lah sebisa mungkin agar anak tetap bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman dan apa namanya senang gitu aja. Ada Intinya ya. begitu aja lah. Iya. Kalau ada pernah ikut Bapak pelatihan terkait dengan masalah ini? Kemudian apa saja ilmu yang relevan lah yang Pelatihan bisa belum, Bapak Pak. pakai? Belum, Pak? Pelatihan belum pelatihan. Oh, belum ya? Paling mungkin yang pelatihan khusus ya. Paling di CGP, Pak. Oh, di CGP. Iya, kalau pelatihan khusus kita ikut pelatihan dari sekolah nggak pernah. Oh, nggak ada ya. Tapi yang di CGP juga saya kira sudah sangat mumpuni ya. Tinggal kita aplikatifkan aja dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Itu tadi kita sudah menggunakan pendekatan yang ilmu yang kita dapat sudah kita imbaskan ke anak juga, ke rekan kerja juga gitu. Itu tadi ke prakteknya itu yang susah gitu, itu yang jadi problem saya. Betul. Ada buku tentang ini, Pak? Buku-buku tentang pembelajaran berdiferensiasi banyak, Pak. Oh, banyak. Di PMM juga banyak, di portal PKB juga sudah saya explore semua itu, sudah saya klik coba gitu. Oke. Kira-kira apa ya, saja nih yang mau Bapak pakai? Dari teman juga. Dari kalau buku yang itu. kita mau tetap pembelajaran terdiferensiasi ya. Cuma mungkin teknisnya aja yang kita rubah. Kalau tadi itu apa namanya kita menggunakan Google Form gitu. Sekarang saya ingin menggali keinginan anak itu langsung aja, nggak melalui Google Form gitu. Jadi saya tahu pilihannya langsung. Ada atasan gitu, Pak, mentor, tokoh, selebriti gitu ya? Atau teman yang bisa Bapak ajak buat konsultasi? Ada, Pak, ada. Kebetulan ada di sini juga teman CGP juga gitu ya, grup penggerak juga. Gitu. Ada. Jadi ya sarannya begitu. Yang saya tangkap dari mereka tetap aja apapun yang terjadi itu intinya pembelajaran itu harus betul-betul berpihak kepada murid. Selama murid itu enjoy, distorsi itu pasti ada, ya kita fasilitasi lah. Misalkan kalaupun pada akhirnya anak yang dengan apa namanya membaca itu sedikit, pindah ke yang googling misalkan gitu ya, mencari informasinya, ya tidak masalah gitu. Menurut saya itu. Apa pengalaman beliau yang bagus sih, Pak, yang bisa Bapak ambil? Dari pengalaman yang saya terima dari mereka yang mentor lah istilahnya ya, teman di sekolah itu, ya itu seperti itu. Jadi kita harus buat strategi, intinya itu pembelajaran tetap harus berpihak kepada murid. Jangan terlalu memfokuskan mempermasalahkan maka dulu pilihannya apa di Google Form. Atau kadang-kadang memang sering terjadi salah gitu ya.
margin error lah dari apa namanya pilihan mereka gitu. Oke. Nah, berdasarkan pembicaraan di atas, Pak, apa ide-ide baru Bapak lah untuk permasalahan ini? Ide baru, iya, ide-ide baru itu mungkin ide baru dari permasalahan tadi Pak, ya, ada distorsi. Mungkin ide baru diferensiasi itu mungkin bisa diferensiasi peran di situ, nanti akan saya tambahkan. Jadi Oke. tidak terpaku kepada 3 hal tadi, proses, konten, dan produk, tapi ada peran. Misalkan ketika saya membahas terkait dengan materi hukum misalkan, nanti ada yang berperan sebagai penegak hukum, polisi, itu apa gitu ya. Jadi Oke. di luar konteks, bukan di luar konteks ya, masih satu mungkin yang ingin saya coba nih. Jadi nanti materinya sama Pak, diferensiasinya sama. Nggak ada diferensiasi mungkin gitu ya, kalau dilihat dari konteks konsep yang kita pelajari. Tapi saya ingin menerapkan materinya sama, nanti produknya sama, tapi praktek yang berbeda. Jadi ada di posisi praktek. Saya ingin praktekkan misalkan jadi polisinya, kamu sebagai hakimnya, kamu sebagai jaksanya, kamu sebagai pengacaranya gitu. Itu nanti kita combine itu dalam sebuah pembelajaran gitu Pak. Oke. Ada lagi, Pak? Hanya pembelajaran berdiferensiasi Kayaknya saja atau ada lagi? sampai saat ini masih itu Pak. Itu yang yang akan saya garap gitu. Oke, berarti pembelajaran berdiferensi saja ya. Tidak ada hal lain, Pak, yang kira-kira ingin dilakukan? Hmm. Iya, Mbak Tatang? Hal lain mungkin perubahan teknis Oke. dalam praktek mengajarnya Pak gitu. Teknis praktek Ya, ngajarnya ya. itu aja mungkin. Oke. Ada lagi, Pak? Iya. Ada lagi? Selain itu mungkin saya harus menyiapkan media-media lain ya, Oke, tambahan-tambahan misalkan media belajar ya. apa namanya, dari buku misalkan supaya anak tertarik, tidak hanya buku paket ya, kita harus menyediakan buku-buku yang lain juga gitu. Oke, masih ada, Pak? Cukup kayaknya Pak. Cukup. Oke, baik Pak Tatang. Coba buat urutan mana yang Iya. duluan akan Bapak kerjakan nih. Satu apa dulu, dari dua apa, tiga apa gitu ya, dari mulai pembelajaran, teknis dan media belajar. Kalau saya urutkan yang mau saya garap duluan itu satu, pembelajaran yang menggunakan pendekatan peran. Itu yang Oke. pertama mungkin ya. Kemudian yang kedua itu mungkin yang dulu saya garap, karena yang kedua itu bagaimana caranya supaya pembelajaran itu di kelas anak-anak betul-betul enjoy, walaupun toh kadang hasil analisis diagnostik itu berbeda ketika pelaksanaan di kelasnya. Kemudian apa ya, pokoknya saya akan berusaha pembelajaran itu betul-betul berpihak kepada murid, itu aja Pak. Oke. Jadi apapun nanti pastilah seidealnya kita mengajar, pasti ada aja perubahan-perubahan itu ada gitu. Oke, Maksudnya, perubahan. Kira-kira iya, secara detail begini Pak maksudnya bisa Pak. dijelaskan ya? Maksudnya begini Pak, kita sudah menyiapkan rencana A gitu. Ternyata di kelas jadi B. Kan begitu. Oke. Anak sudah memilih diferensiasi apa namanya, melihat video gitu ya, visual. Ternyata ketika praktek dia inginnya googling, nggak lihat video. Itu kan distorsi di situ Pak. Betul. Perbedaan-perbedaannya gitu. Pasti saya yakin hampir semua sekolah nggak mungkin itu guru kita sebagai tenaga pendidik menyiapkan perangkat Oke. dilaksanakan mood kita mengajar gitu. Khususnya begitu Pak. Jadi itu akan saya ramu, intinya adalah bahwa pembelajaran berpihak kepada murid dan anak betul-betul enjoy dalam belajar. Oke, baik Pak Tatang. Kapan nih mau mulai mengerjakan? Insya Allah minggu depan lah Pak. Hari, tanggal, jam? Saya mau merenung, menyiapkan proses, karena itu butuh proses ya. Senin depan itu tanggal berapa kira-kira ya? Sekarang tanggal 23 ya. Berarti Senin depan tanggal
Berapa 30 tuh ya. saya ngeliat HP 30 ini. ya. Ya, sekitar itu. Senin depan lah. Oke. Apa saja yang harus Pak Tatang persiapkan? Saya persiapkan yang jelas teknik ya, metode gitu. Kemudian mempersiapkan kesiapan siswa juga gitu. Jadi saya ingin menganalisisnya langsung. Jadi anak langsung kita dialog di kelas setelah selesai pembelajaran, untuk pembelajaran minggu depan itu kalian maunya kayak gimana gitu. Itu Oke. biasanya sekarang dilaksanakan ketika kita melakukan refleksi dengan anak. Pembelajaran kita hari ini itu seperti ini. Menurut kalian baiknya di mana yang bisa kalian serap, kemudian kekurangannya di mana gitu. Nanti Oke. anak kan ngomong tuh, oh tadi Pak, kemarin tuh saya ngeliat si ini aja nih, ingin pilihan yang ini nih, padahal saya inginnya yang ini gitu. Oke, Sehingga siap. kalau kita tanya langsung kan ke anak, jawabannya akan lebih objektif gitu. Iya. Oke, Pak Tatang luar biasa. Pak Tatang, siapa saja nih yang mau diajak untuk membantu Bapak? Yang jelas pasti teman ya, teman yang satu frekuensi dengan saya Pak. Gitu. Oke, Kemudian teman yang saya anggap dia bisa membantu saya dalam memecahkan ini. Kalau saya lihat temannya agak kurang ini, saya nggak mau lah. Kalau tidak ada sumbangsi, ngapain juga gitu. Rugi waktu, ya nggak? Ya, Jadi betul. teman-teman yang saya ambil itu teman-teman yang saya ajak kolaboratif itu teman-teman yang satu frekuensi, satu tujuan, ingin memajukan pembelajaran yang benar-benar memihak kepada siswa gitu. Oke, oke. Itu aja. Seperti apa Bapak akan meluncurkan program ini nih, Pak? Jelas programnya pasti program terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi itu Pak. Saya akan modif RPP atau capaian pembelajaran yang sudah saya buat di modul fase E ini untuk SMA kelas 10. Kemudian saya akan lihat lagi, saya akan bongkar lagi di mana nih kira-kira apa yang harus saya masukkan di sini, apa yang harus saya buang gitu, atau apa yang harus saya kembangkan. Itu mungkin Pak. Oke. Apa kunci suksesnya, Pak? Tetap mau berubah, tetap konsisten dan tetap semangat. Kalau saya itu. Luar biasa. Apa yang bisa saya bantu? Satu, yang jelas Bapak sekarang sudah bisa membantu saya, sudah bisa menggali. Saya sudah sedikit banyak dari obrolan ini, saya sudah bisa membuka diri. Oh, ternyata ada hal ini nih yang bisa saya baru terbuka gitu Pak. Saya menemukan hal baru dari diskusi ini. Kalau kemarin saya masih tertutup, ternyata melalui diskusi ini ada hal baru yang bisa terbuka gitu. Terkait dengan misalkan ada teknis baru yang untuk diferensiasi itu harus seperti apa, kemudian siapa saja orang yang saya libatkan, ya pokoknya sangat membantu Pak. Saya akhirnya bisa menemukan ide baru gitu dari pembicaraan kita ini Pak. Kemudian seperti apa nih komitmen Bapak terkait rencana tadi? Komitmennya akan saya laksanakan ini dan progresnya akan saya amati terus. Saya akan refleksikan gimana capaian pembelajarannya gitu. Iya. Ada nggak perubahan dari minggu kemarin dengan minggu ini ketika saya sudah merubah teknik yang strategi yang saya gunakan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Oke. Pak Tatang, dari mana saya tahu bahwa Bapak ternyata memang benar akan mengadakan atau mengerjakan semua rencana aksi ini? Oke, mungkin dari RPP yang akan saya susun, kemudian dari sikap anak, ya hasil sikap anak yang nanti akan saya tulis begitu, ingin hasil refleksi mereka seperti apa. Berarti itu kan itu sudah ada ingin mengadakan perubahan. Kemudian yang selebihnya mungkin ada evaluasi ya, evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ada lagi Pak Tatang? Ya, itu aja Pak. Ada lagi? Masih ada? Mungkin akan saya eksplor juga ke guru-guru gitu. Itu mungkin untuk pembuktiannya. Jadi ketika nanti disurvei, betul Pak Tatang gini. Kata teman saya yang lain, oh ya betul. Ini hasilnya gitu. Itu aja mungkin Pak. Ada lagi Pak? Pembuktian bahwa saya
konsisten dengan apa yang saya rencanakan. Oke, masih ada? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Tiap kapan kira-kira saya akan diupdate nih Iya. oleh Bapak? Paling seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu Oke. sekali saya akan update ke Bapak. Oke. Iya, karena kan pembelajarannya saya di kelas kan seminggu sekali. Oke, baik Pak Tatang. Nah, bila nanti Bapak telah menjalankan, melakukan semua rencana yang di Iya. atas tadi yang Bapak sebutkan, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 nih akan jadi Iya. berapa? Saya yakin sih jadi 9 sampai lah. 9. Oke. 9. Kalau 10 saya takut kalau muluk itu. Ya, Oke. saya di angka 9. Jadi dari 5 ke 9. Ke Itu 9. sudah naik Oke. 4 digit ya, 4 angka. Saya kira itu suatu prestasi juga gitu. Oke, Pak Tatang. Oke. Jadi tidak Ya. 10 ya? Enggak lah, 9 aja dulu. Kenapa Pak. tidak 10? Mudah-mudahan nanti seiring berjalan waktu itu akan bisa menjadi 10. Oke. Kenapa sekarang Karena tidak 10? Karena ini baru bertahap, Pak. Oke, bertahap ya. Baru akan saya jalankan. Nanti ketika berjalannya pasti ada sesuatu lagi nih yang harus saya rubah nih. Pasti kan namanya kita belajar kan pasti berubah-ubah, Pak ya. Baik, Ada baik, lagi Pak Tatang. perubahan ini itu dan sebagainya. Untuk mencapai angka ideal itu, saya yakin minggu ini akan direalisasi, minggu depannya insya Allah saya bisa mencapai nilai 10 di angka 10. Oke, baik Pak Tatang. Bagaimana tingkat motivasi Bapak sekarang nih? Saya lebih tergugah, lebih semangat untuk segera merancang strategi yang akan saya buat nanti. Itu aja, Pak. Kalau perasaan Bapak sekarang? Lebih plong, lebih enak, lebih segar gitu. Ada obrol-obrol begini nih. Ya, walaupun nggak pakai kopi gitu ya, tapi sangat mantap juga ini. Senang juga nih Pak Sarif. Kita lupa bikin kopi ya Pak Tatang. Iya. Oke, kalau begitu apa yang mau Pak Tatang ucapkan ke saya sekarang? Satu, yang jelas ucapan terima kasih. Oke. Yang kedua, ucapan terima kasih dari aspek obrolan kita nih ada apa namanya? Kita diskusikan. Saya juga menemukan hal-hal baru yang saya gali sendiri gitu dari obrolan itu. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua adalah Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan saya gitu. Ya. Baik Pak Tatang, dari hasil Terima kasih obrolan itu, kita semoga nih yang Pak Tatang rencanakan aksi tadi, program-program Pak Tatang dengan permasalahan yang ada bisa dilaksanakan dengan lancar, sukses, dan tentunya mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan Pak Tatang, baik di angka 9 maupun mungkin nanti ke depan ya di angka 10. Seperti itu Pak Tatang, semangat. Amin, Nah, insya Allah akan saya bantu dengan doa terutama, dan insya Allah saya akan siap pada waktu untuk selalu mendampingi konsultasi dengan Pak Tatang. Mangga Pak Tatang, khawatir Pak Tatang ada kelas lagi, dan kebetulan saya juga punya jam di kelas 9. Ya. Oke, terima kasih Pak Sarif atas waktunya. Kebetulan masih ada sih 5 menit lagi nih saya masuk kelas ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, asik sekali nih ya obrolannya Pak ya. Tapi nggak ada kopinya Pak Endi ya. Pak Tatang ya sangat asik. Mantap. Obrolannya menguji atau mengasah kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Pak Tatang. Setelah melakukan coaching ini, perkenalkan Pak ya, saya ingin melakukan supervisi coaching setelah Bapak Pak Sariful dan Pak Tatang mengadakan coaching di ruangan ini gitu ya. Pertama-tama kepada Pak Sariful selaku coach gitu ya. Di sini bukan menggurui tapi hanya menilai saja gitu Pak ya. Silakan Pak. Adanya saja gitu ya ingin saya sampaikan. Terutama kepada Pak Sariful nih Pak. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Pak Endi. Terutama Pak dalam kompetensi memberdayakan coach. Betul. Secara umum sebenarnya ya saya amati, saya nilai bahwa saya sudah bisa memberdayakan coach. Artinya dalam hal ini dengan pertanyaan yang saya ajukan, saya bisa menggali potensi atau aset apa yang dimiliki oleh Pak Tatang. Jadi muncul dari Pak Tatang sendiri nih idenya untuk menyelesaikan program atau permasalahan yang Pak Tatang hadapi. Seperti itu Pak Endi. Oke, ya Pak.
Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang Pak Tatang. saya kira Oh, begini iya. Pak, kenapa saya memberikan penilaian demikian karena saya tidak terlalu banyak memberikan solusi kepada Pak Tatang. Saya hanya memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan ide program. Nah, justru Pak Tatang sendiri nih yang mengungkapkan bahwa oh iya ya harusnya yang saya lakukan tuh seperti ini dengan permasalahan yang terjadi ini dulu, ini lagi seperti itu. Sehingga eh, ide ini, solusi ini muncul dari Pak Tatang sendiri begitu. Oke, iya Pak. Nah, boleh kan nggak ya? Saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari percakapan tadi dengan si Ya, coach. silakan Pak. Jadi, ya, saya mengamati pada saat Bapak mendengarkan atau sebagai pendengar yang aktif Pak ya, itu kompetensi Bapak sudah cukup bagus. Saya kategorikan ke angka 85 sampai 90. Luar Jadi biasa. Pak Saripul sangat sabar sekali mendengarkan keluh kesah dan keinginan-keinginan dari Pak Tatang itu. Itu yang pertama. Untuk kompetensi yang kedua yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Pak Saripul sudah sangat baik, yaitu tidak menambah-nambah kalimat atau pertanyaan yang tidak perlu. Jadi intinya langsung ke pokok permasalahan si coach ya. Saya kategorikan pertanyaan berbobot itu 90 poin itu Pak ya. Oke. Itu. Untuk kompetensi yang ketiga itu memberdayakan. Pak Saripul sudah bagus ya di indikatornya itu Pak Saripul belum puas gitu. Jadi tidak mudah puas terhadap satu atau dua jawaban dari Pak Tatang. Sehingga Pak Oke. Saripul itu menanyakan terus-menerus ada lagi Pak, apalagi gitu ya. Terus sehingga Pak Tatang terus mengeksplor menggali apa yang dia miliki atas permasalahan yang dia hadapi itu ya. Untuk kompetensi memberdayakan ini saya katakan 90 itu Pak Tatang ya. Oke. Nah, ya. Itu sudah sesuai dari yang kita rujuk Pak. Jadi sudah sesuai atau lebih dari standar yang kita rujuk yaitu 80% ya. Oke. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini, Pak Saripul? Saya secara pribadi alhamdulillah merasa senang dan luar biasa Pak karena apa yang saya lakukan tadi praktek coaching bersama Pak Tatang meningkatkan kemampuan saya atau kompetensi saya khususnya tadi dalam hal memberdayakan coachee atau klien yang kita ajak coaching. Oke. Namun Pak, pencapaian yang tadi masih ada. Saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada saat Bapak mendengarkan itu apa gerak-gerik badan Bapak itu sudah nggak sabar itu. Sudah nggak sabar supaya Pak Tatang itu beres mengucapkan Ya apa yang ada di betul, benak Pak Tatang betul gitu. sekali Gerak-gerik Pak. Jadi ketek. menahan kesabaran ini sangat luar biasa sekali. Ya, itu nanti ditambah lagi Pak tentang pendengar yang baiknya ya. Nah, Ya, dan juga ada satu lagi nih Pak, menuju ke standar yang seharusnya dalam hal memberdayakan ya. Jadi ditekankan itu menggunakan kata yang mudah didengar dan dimengerti oleh si coach gitu ya. Jadi lebih dipersederhanakan lagi. baik, baik. Tuh. Tapi untuk pada umumnya sudah mencapai standar yang cukup bagus itu Pak. Ya. Baik. Jadi selamat Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya sebagai coach dapat menjadi coach yang handal dan hebat di Provinsi Banten gitu Pak. Oke, Amin. itu saja Pak. Supervisi dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan saya juga ucapan selamat ke Pak Tatang sebagai coach atas permasalahan yang sebentar lagi akan diselesaikan, dikuatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana Boleh Pak? stop.